Oke teman-teman, welcome back to my channel Sales Magic Raja Jualan. Di video kali ini saya ingin share sedikit ilmu materi ya teman-teman. Ini materi basic banget ya, yang wajib diketahui oleh teman-teman sales freelance atau trader pemula ya, atau seseorang yang belum pernah menjadi seorang sales tapi ingin mencoba peruntungan atau kepengen bisnis sampingan menjadi sales freelance atau sales cleaningan. Oke, jadi beberapa ya, itu banyak yang sangat antusias membeli produk-produk yang saya tawarkan. Entah itu produk rokok, produk kopi, maupun produk bihun yang saya posting di channel YouTube Sales Magic. Dan saya ada beberapa tips ya teman-teman, yang ini akan sangat membantu kalian. Tips yang pertama, jangan pernah membeli produk langsung dalam skala yang besar ya. Saya sering teman-teman mendapatkan email dari beberapa PT dan beberapa CV, beberapa UMKM, beberapa koperasi ya. Pokoknya banyak institusi-institusi ya teman-teman, atau organisasi yang bergerak dalam hal distribusi produk sering kontak saya, Mas saya mau beli rokoknya 2 karton, Mas saya mau beli rokoknya 10 karton, bisa MOU juga dan lain-lain. Saya nggak pernah kasih teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian belum ada basic sales dan kalian langsung beli dalam jumlah banyak, saya takutnya gini teman-teman, pabrik itu nggak semuanya itu mau menerima retur ya. Jadi barang yang udah kalian beli ya sebisa mungkin harus kalian jual. Kalau misalnya kalian belum pernah ada basic penjualan ya, saya sangat sarankan beli skala kecil dulu ya. Kenapa? Untuk testing pasar, apakah produk ini diterima apa enggak ya. Nah kalau misalnya dalam 1 bulan, dalam 2 bulan kok produknya masih ada yang order sama kalian, barulah saya berani kasih kalian jumlah banyak ya. Jadi nggak selamanya semuanya tentang uang teman-teman. Saya juga dalam berdagang, dalam berniaga ya, saya juga mengutamakan moral teman-teman ya. Jadi itu tips pertama dari saya nih ya. Nah kalau kalian udah beberapa kali nih, setiap orang yang beli kan saya punya database-nya. Oh ini mas ini alamatnya ini pernah beli 4 kali, terus dia minta 2 karton, saya kasih teman-teman 10 karton, 100 karton saya kasih ya. Karena apa? Karena saya tahu orang ini udah punya pelanggan ya. Jadi jangan sampai kamu bisa membeli tapi nggak bisa menjual ya, jadi bad stock. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Yang kedua nih, tips yang kedua juga nggak kalah penting, beli minimal 2 varian ya. Nah kadang ada nih beberapa teman ya, yang membeli produk cuma 1 varian. Mas saya beli yang kreteknya aja mas, mas saya beli yang filternya aja mas. Nah ini tips ya buat teman-teman ya. Iya, yang namanya tips bisa didengarkan bisa juga enggak ya. Misalnya nih teman-teman mau membeli produk rokok dari saya, kan bisa membeli 2 varian. Misalnya kretek yang isi 12 sama yang 16, atau kretek sama filter ya. Jadi tujuan 2 varian ini apa sih? Kenapa harus 2 varian? Jadi dalam dunia bisnis freelance, kita nggak boleh terlalu banyak varian di awal kita mendistribusikan produk ya. Nah tapi kita juga jangan hanya di 1 produk. Karena apa? Kalau misalnya nih Bu, ini saya mau nawarin produk rokok Bu, rokoknya apa mas? Kretek. Oh di sini kretek nggak laku mas, yang laku filter. Nah dengan adanya item lain kita bisa, oh ini Bu, ini yang filternya ada Bu, gimana Bu nyoba 2 bungkus dulu ya, atau 3 bungkus. Nah itu fungsi pertama ya, kita punya senjata lain lah kayak gitu. Jadi ibarat perang kita punya 2 pedang seperti itu. Nah kedua nih ya teman-teman, fungsi membeli usahakan 2 varian untuk melakukan switching atau tukar produk. Misalnya nih teman-teman, ada toko nih, ada toko yang udah jadi pelanggan aktif ya, outlet aktif produk kretek kalian. Kok tiba-tiba karena persaingan kompetitor dan lain sebagainya, produk kalian itu sepi dan nggak ada yang beli. Akhirnya seminggu didatengin masih ada stoknya, 2 minggu masih ada stoknya, diretur. Mas ini maaf mas, ini produknya saya retur ya mas, ini soalnya udah kurang laku mas, uang saya mandek di sini ya, istilahnya berhenti di sini. Nah dengan adanya produk lain ya udah Bu, ini saya tarik, saya tukerin ini Bu ya, saya tukerin barang lain. Itu yang dinamakan switching. Jadi untuk menjaga supaya kita tidak mengalami loss outlet ya. Dalam dunia sales ada sebuah prinsip ya teman-teman, ya berupa majas. Jadi kalau sehari kita dapat 10 toko baru,
itu masih sedikit, tapi kalau kita kehilangan satu toko itu terlalu banyak. Jangan sampai kita kehilangan toko atau loss outlet, ya. Itu yang kedua. Terus nih, tips terakhir teman-teman. Tips terakhir, kalau misalnya saya sarankan teman-teman bisa membeli produk dari saya ya minimal 1 bal ya, untuk yang berada di luar Pulau Jawa. Kenapa? Karena memang kalau misalnya untuk pengiriman produk ya, itu memang bisa dibilang menambah beban modal awal ya. Harusnya modalnya segini tapi ditambah ongkir, akhirnya harga yang kalian dapatkan lebih mahal. Nah, tapi dengan kalian membeli produk 1 bal, nanti kami bisa lewatkan ekspedisi kargo ya, atau kalok, Indah Kargo, Jaya Kargo. Nah, itu lebih murah teman-teman, karena dihitungnya per 11 kilo ya. Jadi teman-teman masih bisa mendapatkan harga yang lebih murah ya. Jadi kalian bisa jual ke toko, toko masih bisa jual lagi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu tips-tips dari saya ya. Nah, bagi teman-teman yang udah jadi sales atau udah punya tim sales, kalau mau membeli produk dari saya atau dari orang lain, itu lebih gampang. Karena tinggal melakukan yang namanya NOP, New Open Product. Misalnya teman-teman udah nyales produk rokok A. Pak, ini saya ada produk rokok baru. Coba ya Pak, kalau nggak laku tuker sama yang ini. Jadi untuk NOP gampang ya. Makanya kalau misalnya ada yang ngechat saya, Mas mau beli 1 karton Mas. Nah, saya harus tahu dulu latar belakangnya. Masnya pernah jadi sales belum? Pernah mengelola tim sales? Udah punya marketnya belum Mas? Kalau misalnya udah Mas, saya punya sales 5, saya punya sales 10, langsung saya kasih. Karena apa? Karena saya yakin mereka bisa jual. Ya, karena udah punya tim sales, misalnya udah punya kolam seperti itu ya. Mungkin segitu aja teman-teman video dari saya. Semoga video ini bisa sedikit memberikan gambaran ya. Jadi kita jangan terlalu tergesa-gesa ya teman-teman untuk memulai sesuatu. Jadi kita jangan berorientasi ini modalnya segini, jualnya segini, wah untungnya gede. Nggak semudah itu teman-teman. Tapi ada tapinya. Walaupun memang nggak mudah, kalau kita udah punya banyak pelanggan, enak teman-teman. Serius, nyari uang dengan cara nyales itu adalah cara yang paling gampang. Sejauh ini yang saya lakukan seperti itu. Nah, tinggal, Bu nambah Mas berapa? 5 slot. Udah, untung 50.000. Kalau misalnya marginnya 20 per slot, untung 100.000 satu toko. Ya, tapi memang butuh proses. Kan nggak tiba-tiba juga orang ngambil 5 slot. Ngambil 2 bungkus dulu ya, 3 bungkus. Nanti kalau laku kita push lagi 1 slot, kasih program lagi, ambil 5 slot kayak gitu. Roma tidak dibangun dalam semalam, hal-hal besar butuh waktu. Terima kasih, see you next time.